Satgas Pangan Polri menetapkan tersangka perkara beras tidak sesuai standar mutu pada kemasan atau oplosan. Beras tersebut adalah produksi PT PIM pada 4 merek, yaitu merek beras Sania, Fortune, Sofia, dan Sip. Polisi menemukan bukti beras tidak sesuai standar mutu hingga kasus ini naik ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang tersangka. Meski demikian, ketiga tersangka belum ditangkap oleh polisi karena dianggap kooperatif. Terhadap ketiga tersangka tersebut cukup kooperatif dalam proses penyidikan sebagai pertimbangan, sehingga kita belum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan sampai dengan tadi malam. Sesuai jadwal mereka hadir memenuhi panggilan kita untuk melakukan pemeriksaan. Selain 3 tersangka yang ditetapkan oleh Satgas Pangan, sebelumnya polisi juga telah menangkap pelaku pengoplos beras di Pekanbaru Riau. Pelaku adalah distributor beras yang mengoplos dagangannya untuk meraup keuntungan. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram. Padahal pelaku membeli beras kualitas rendah dengan harga Rp6 hingga Rp8.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersil, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal tersebut, gitaris grup band Padi Reborn, Piu buka suara. Piu menegaskan agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum untuk merumuskan kebijakan dalam menangani polemik ini. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Ya, kalau di tempat, kalau itu kan ketentuan undang-undang. Ya kan? Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Supratman Andi Aknas juga menegaskan musik merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan. Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Hari ini diundang yang bersangkutan. Okay. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Okay. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara.
Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pertamina meledak di Desa Cidahu. Sumur gas terbesar di Jawa Barat milik Pertamina EP di Subang, Jawa Barat meledak dan terbakar. Ledakan sumur gas tersebut membuat warga Kampung Babakan Cidahu, Subang panik. Menurut warga, sebelum ledakan terjadi terlihat semburan gas yang tinggi. Akibat ledakan sumur gas ini, 2 petugas Pertamina yang saat itu melakukan pemeriksaan mengalami luka bakar serius. Sementara Kapolres Subang mengatakan tidak ada warga yang dievakuasi karena lokasi kejadian jauh dari permukiman warga. Yaitu dengan mengambil langkah-langkah mengamankan lokasi dengan radius parameter yang sudah ditentukan sehingga baik dari petugas termasuk masyarakat juga sudah kita jauhkan. Menurut pihak Pertamina, kejadian tersebut terjadi akibat kebocoran pipa hingga memicu ledakan dan kebakaran di lokasi. Jadi selama ini kami sudah melakukan perawatan agar pipa-pipa yang ada di kami itu bisa beroperasi dengan baik. Namun qadarullah ada kebocoran yang tidak bisa kami ketahui sebelumnya. Sumur ini merupakan sumur penghasil gas terbesar di Jawa Barat. Sumur ini menjadi andalan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan gas di wilayah Jawa Barat. Akibat kebocoran gas ini, distribusi gas kota untuk 7.000 pelanggan di 4 desa dihentikan sementara. Pertamina meminta warga menggunakan LPG untuk aktivitas memasak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain nomor seri 1189 relasi Bogor Jakarta dilakukan oleh pihak KAI Komuter Line. Para teknisi dan kereta bantuan dikerahkan untuk mendorong gerbong kereta yang anjlok kembali ke jalurnya. Selama hampir 3 jam menutup ruas jalur 9 stasiun kota Jakarta, gerbong kereta komuter lain yang anjlok akhirnya selesai dievakuasi. Saat ini PT KCI tengah menginvestigasi dan evaluasi terkait kereta anjlok. Mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan KRL pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya. Dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan. KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota nomor seri 1189 anjlok di emplasemen di stasiun Jakarta Kota Selasa pagi. Akibatnya perjalanan KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota terganggu. Dampak kereta anjlok juga dirasakan langsung para penumpang yang terpaksa diturunkan sebelum tiba di stasiun Jakarta Kota. Pihak KAI Komuter Line memohon maaf atas insiden KRL anjlok dan merekayasa pola operasi agar layanan lainnya tetap berjalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.